Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Bu Titi Haryati SEMSI. Saya Nisamuddin Aulia dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama akan menjelaskan hasil dari tugas yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu tentang pengertian teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yaitu pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan yang ada dengan berdasar pada tepat sasaran yang sesuai dengan harapan si pembuat keputusan. Yang kedua yaitu ada pendekatan pengambilan keputusan. Dalam aplikasi teknik pengambilan keputusan dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan yaitu yang pertama yaitu ada pendekatan kuantitatif, yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang didasari dengan analisa perhitungan matematis. Teknik atau mode kuantitatif telah memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengambilan keputusan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didasari oleh analisa sosial non-matematis yang tidak sampai melakukan perhitungan secara nominal, tetapi keputusan yang dibuat tetap mampu mendapatkan kualitas mendekati ilmiah. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan keputusan kreatif. Pendekatan tipe ini mencoba untuk memanfaatkan semua hal yang tersedia untuk membantu individu dalam pengambilan keputusan kreatif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merumuskan pedoman umum untuk merangsang kreativitas individu. Ada 4 pedoman sebagai alat bantu kreativitas yang cukup representatif dikemukakan oleh Newman dan Warren sebagai berikut. Yang pertama yaitu sadari berbagai hambatan psikologis, terutama rintangan budaya dan persepsual. Yang kedua yaitu ada coba sebutkan atribut dengan pemusatan perhatian pada satu atribut masalah pada waktu tertentu, terutama atribut kunci. Yang ketiga, waspada terhadap penemuan-penemuan tak sengaja. Yang terakhir yaitu sadari bahwa komputer mempunyai potensi untuk menjadi pelengkap otak manusia dalam tahap tertentu proses kreatif. Teknik partisipatif. Partisipasi sebagai suatu teknik berarti bahwa individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat bersifat formal atau informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional seperti halnya keterlibatan fisik. Besarnya partisipasi dalam pengambilan keputusan bervariasi dari satu sisi ekstrim di mana ada partisipasi berarti setiap orang yang berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh keputusan akan dilibatkan. Dalam praktek, derajat partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang pertama yaitu siapa yang mengajukan gagasan, yang kedua berapa promosi bawahan melaksanakan setiap tahapan pengambilan keputusan, diagnosis, pengembangan alternatif, evaluasi, dan estimasi konsekuensi masing-masing alternatif dan pembuatan pilihan. Yang terakhir itu ada berapa bobot seorang pelaksana memengaruhi gagasan yang dia terima. Semakin besar adanya masing-masing faktor ini, akan semakin tinggi besarnya partisipasi. Teknik pengambilan keputusan modern. Dalam era komputer saat ini, di mana berbagai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan telah sangat berkembang dengan canggih dan banyak diterapkan pada berbagai tipe keputusan rutin dan terkadang mengandung resiko. Bagaimanapun juga, hasil perhitungan kuantitatif seharusnya digunakan hanya sebagai salah satu pertimbangan atau informasi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan dasar dan mengandung resiko atau ketidakpastian. Yang selanjutnya itu ada teknik Delphi. Teknik Delphi ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya bekerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada suatu panel para ahli tentang masalah tertentu diambil baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Setiap ahli diminta untuk membuat prediksi-prediksi anonim.
Setiap penulis kemudian memperoleh umpan balik gabungan jawaban para ahli terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang terakhir yaitu ada berdasarkan para umpan balik itu, estimasi baru dibuat dan proses ini diulang beberapa kali sampai tercapai konsensus. Yang selanjutnya itu ada proses Minaut. Proses Minaut pada dasarnya merupakan proses rasional dalam pengambilan keputusan. Proses ini dikembangkan oleh Kepner dan Truk dengan menerapkan 4 proses dasar yang rasional dalam penggunaan dan penyebaran informasi mengenai masalah organisasi. Yang pertama itu ada menilai dan menjelaskan. Yang kedua sebab akibat. Ketiga melakukan pilihan. Yang keempat mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu, prosesnya juga dibedakan menjadi 4 tipe menurut Charles H. Kepner pada tahun 1965. Yang pertama yaitu ada analisis situasi. Analisis ini lebih sebagai teknik evaluatif yang memungkinkan para manajer menggunakan sebaik mungkin analisa-analisa lainnya, bukan sebagai teknik analitis. Analisis situasi dirancang untuk mengenai persoalan yang harus dipecahkan dan keputusan yang harus diambil dalam persoalan di masa depan yang harus dianalisa dan direncanakan. Yang kedua yaitu ada analisis persoalan. Analisis persoalan ini merupakan proses rasional kedua yang didasarkan pada pola berpikir sebab akibat. Proses ini memungkinkan kita dengan cermat mengenali, menguraikan, menganalisa, dan memecahkan masalah di mana terjadi suatu penyimpangan dari standar yang belum diketahui penyebabnya. Yang ketiga yaitu ada analisis keputusan. Analisis ini didasarkan pada pola pikir penentuan pilihan. Dengan proses ini, kita dapat mengevaluasi berbagai alternatif yang ada dan memilih alternatif terbaik. Yang terakhir itu ada analisis persoalan potensial. Maaf, itu salah. Yang benar itu analisis persoalan potensial. Analisis ini proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Proses ini memungkinkan organisasi bertindak lebih aktif, menentukan masa depannya, dengan menggunakan apa yang kita ketahui atau dapat kita asumsikan untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin akan timbul. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.